Jikalau bingkai awal adalah keikhlasan, maka semua kegiatan yang akan ada di pondok kita adalah keikhlasan. Sama dengan Pancasila gitu Bu ya. Kalau ini kan lagi panas-panasnya Pancasila, yang Maha Esa akan diganti dengan ketuhanan ketuhanan kebangsaan ya. Padahal ketuhanan yang Maha Esa itulah yang menjiwai keadilan, kemudian kehikmahan, kebijaksanaan, dan semua sila-sila yang ada di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga dengan panca jiwa. Keikhlasan itu akan menjiwai jiwa-jiwa yang kedua, keempat, dan kelima. Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah al-basatoh. Al-basatoh itu adalah simplicity. Al-basatoh itu adalah kesederhanaan, hidup apa adanya. Latihan hidup dengan seadanya. Apakah hidup yang semacam itu miskin? Bukan. Hidup yang sesuai dengan kebutuhan itu adalah konsep hidup qanaah. Qanaah itu adalah puas dengan apa yang dikasihkan Allah pada kita. Mungkin kalau yang tahu doanya supaya kita ini qanaah, ada Ustadz, nggak ada suaranya. Ada suaranya, Ustadz, nggak ada suaranya. Enggak, baru sekarang. Assalamualaikum, nyampe Pak? Maaf, ada gangguan teknis. Jangan. Ini mati nih. Ini. Udah mulai. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada mood sama yang ke mood sama admin. Dan tatkala kami dimasukkan ke pondok itu, maka ayahanda itu mempunyai diajak oleh kepala puskesmas untuk mengadakan penyuntikan nyamuk anoples selama 6 tahun. Setelah saya sudah selesai di pondok, sudah tidak diajak lagi. Itu kami yakin bahwasanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang mempunyai niat yang ikhlas, niat yang tulus untuk memondokkan anaknya, jangan takut tidak bisa mengasih uang, jangan takut tidak bisa mengasih wesel, jangan takut untuk tidak bisa membiayai, sebab jangankan makan dan minum, hamba Allah yang jalan untuk menuntut ilmu itu akan dimudahkan baginya masuk ke dalam jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang jalan pada suatu jalan dan di situ dia menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan baginya masuk ke dalam surga. Apalagi kalau hanya sebatas uang jajan, uang saku, ikhlas untuk mendidik itu begitu nilainya. Dan yang kedua adalah al-basatoh, hidup apa adanya. Ini adalah pendidikan yang utama. Sehingga kelak kalau anak-anak kita ini menjadi apapun
kondisinya nanti. Kami contohkan misalkan Bapak Hidayat yang menjadi pejabat di pusat itu, meskipun dia saat itu menjadi ketua majelis, dia kemana-mana tetap menggunakan Kijang tahun 1991 alias mobil Kijang butut. Dia tidak mau hidup mewah, sebab hidup mewah itu identik dengan melupakan Tuhan. Kalau kita sudah hidup mewah, maka lupa dengan Tuhannya, dia menuhankan dunia, dan dia akan bisa menjadi hamba Allah yang tomak sampai di penghujung hayatnya. Maka jiwa yang kedua adalah jiwa al-basatah. Yang ketiga adalah jiwa al-i'timadu 'alan nafsi. Ini adalah jiwa yang kadang-kadang susah untuk menciptakan anak ini. Sebab yang namanya anak adalah belayan hati sang ibunya, belayan hati sang anaknya. Padahal al-i'timadu 'ala nafsi itu adalah latihan bagaimana self-financing, menata uang, bagaimana menata kehidupannya, bagaimana mencuci bajunya, bagaimana melipat bajunya, dan bagaimana kehidupan itu. Ini latihan untuk self-help. Self-help. Kalau pulang, kalau sebelum di pondok, segalanya dilayanin oleh mamanya, dilayanin oleh ibunya. Maka di pondok itu esensinya, hakikatnya adalah latihan hidup dan kehidupan. Latihan hidup dan kehidupan. Kalau bisa menjalani latihan hidup dan kehidupan dengan jiwa ke-1 dan jiwa ke-3 dan jiwa kedua, maka anak ini akan mempunyai mental attitude, sikap mental yang membentuk kebiasaannya untuk tidak menggantungkan kepada yang lainnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa yang keempat adalah jiwa ukhuwah Islamiyah. Ini sejalan dengan ayat Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami telah menciptakan kalian wahai manusia, suku-suku, bangsa-bangsa untuk mengenal satu sama lain. Kalau dikatakan di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, kalau ingin melihat Indonesia kecil adanya di pondok kita. Ingin melihat Indonesia kecil, Taman Mini Indonesia ada di pondok kita. Segala macam budaya ada. Budaya anak Betawi yang lo gue ada. Budaya anak Ciomas, aing ada. Budaya anak Banten dengan Jojong Bae ada. Budaya anak Lampung yang begitu itu juga ada. Budaya anak Bangka Belitung ada. Budaya anak Medan ada. Budaya anak Kalimantan ada. Jadi kontaminasi jalinan budaya satu sama lain itulah yang kelak akan mengenalkan anak-anak kita, meskipun belum ke Kalimantan tahu bahwasanya oh watak Kalimantan kayak gitu. Meskipun belum ke Aceh tahu bahwasanya oh Aceh itu gitu. Meskipun belum ke Lampung tahu bahwasanya oh teman saya yang asal Lampung itu wataknya begitu. Sehingga menemukan satu titik, yaitu jalinan ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas keikhlasan. Semuanya dibangun di atas keikhlasan. Jiwa yang kelima adalah jiwa kebebasan. Bebas ini bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas dalam bingkai etika, bebas dalam bingkai kaidah-kaidah keagamaan, bebas menentukan masa depannya, bebas melakukan aktivitasnya, yang hobinya adalah seni, bebas mengeksploitasi talenta keseniannya. Yang hobinya adalah masak-memasak, bebas mengeksploitasi semua talenta yang dimilikinya. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, panca jiwa yang ditanamkan oleh pondok, yang akan ditanamkan oleh kita kepada anak-anak didik kita ini, dengan maksud menjadi wanita solihah di saat nanti. Anak itu ada 3 macam. 1, anak bisa menjadi fitnah buat ibu dan bapaknya. Sebagaimana kalamullah di dalam ayat suci dikatakan, inna fi amwalikum wa auladikum fitnah.
Sesungguhnya di dalam kekayaan-kekayaan kalian dan di dalam anak-anak kalian itu adalah fitnah. Anak bisa menjadi musuh bagi kita. Anak bisa menjadi lawan bagi ibu dan bapaknya. Anak bisa menjadi fitnah buat ayahnya. Ayahnya tokoh, anaknya adalah geng. Nah, ini adalah membuat fitnah buat ayahnya. Anaknya tokoh, bapaknya tokoh, tapi anaknya adalah jablay. Nah, ini fitnah juga buat bapaknya. Maka supaya anak itu tidak menjadi fitnah, pendidikan mentalitas anak itu yang lebih utama. Pandai itu penting, tapi pandai bukan segala-galanya. Bapak B.J. Habibie pernah mengatakan, kesuksesan manusia tidak hanya ditentukan oleh kepandaian dan intelijensinya saja, tapi kesuksesan manusia ditentukan oleh kesungguhannya dan sikap mentalnya. Jika ingin pandai, adalah sebuah dialog Imam Ghazali ketika ditanya oleh sahabatnya, siapa itu yang disebut dengan pandai? Imam Ghazali mengatakan, Anda jangan membandingkan kepandaian kamu dengan sesama manusia. Sebab wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang pandai ada yang lebih pandai lagi. Cukuplah Anda membandingkan kepandaianmu dengan ayam. Jika engkau bisa bangun lebih pagi dibandingkan ayam, itu tandanya engkau sudah pandai. Tapi jika bangun kamu masih kalah dengan ayam, maka kepandaianmu tidak kalah dengan, maka kepandaianmu masih di bawah kepandaiannya ayam. Itu Al-Ghazali yang mengatakan itu. Nah, mendidik kepandaian tidak selalu otak diisi, tapi membuat attitude, membuat sunnah, budaya. Salah satu menjadi kunci kesuksesan kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah bangun pagi, bangun subuh. Yang bangunnya sudah lebih awal, itulah anak yang pandai. Yang kedua, anak itu bisa menjadi zina. Zina itu hiasan. Zinatul hayati dunia. Zinatul hayati dunia, hiasan kehidupan dunia. Bisa dibanggakan oleh ibu dan bapaknya. Meskipun anak itu belum sukses, bisa dibanggakan oleh ibu dan bapaknya. Sebuah contoh, kalau ibu sedang kumpul dengan kawan-kawannya, ditanya, anak ibu Aisyah sekolah di mana ya? Oh, Aisyah jadi pilot, kebanggaan buat ibunya. Oh, Aisyah menjadi ustazah, kebanggaan buat ibunya. Zinatul hayati dunia. Dan anak yang ketiga, ini yang susah dibentuk, adalah anak yang soleh. Investasi masa depan kita adalah anak yang soleh. Belum tentu anak yang sekolah itu soleh. Belum tentu anak itu sempat menghidupi atau mendoakan ibunya. Belum tentu anak yang sekolah itu bisa mendoakan ibu dan bapaknya. Atau kalau dia bisa mendoakan, belum tentu didoakan setiap habis sholat. Ini anak yang soleh. Dikatakan di dalam hadis yang sahih, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal, maka hanya tiga lah yang akan nyambung amalannya kepada ayah dan ibunya itu. Satu adalah sedekah, yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada ibu dan bapaknya. Mendoakan ibu dan bapaknya itu membutuhkan latihan. Kalau tidak biasa, jangankan ibu dan bapaknya. Untuk kepentingan dia saja tidak mendoakan, tidak memanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk menitipkan anaknya kepada kami sebagai investasi ibu-ibu dan bapak sekalian, membentuk mentalitas anak, membentuk anak yang soleh dengan sebuah keyakinan. Titipkanlah dengan ikhlas. Kalau ibunya tidak ikhlas, anaknya juga kangen saya sama ibunya. Kalau ibunya nangis, anaknya juga nangis. Sebab ibu itu adalah the first ideal of child. Idola utama buat si anak adalah ibunya. Kalau ibunya nangis, ibunya kangen saja, anaknya juga sudah kangen. Maka ikhlaskanlah, insya Allah di sini pengganti ibunya banyak.
ibu-ibunya di sini banyak. Pondok adalah ibunya, ustadzah ini adalah ibunya. Yang kedua adalah tega. Setelah ikhlas itu tega. Apalagi ini nanti dengan kondisi COVID-19, besok tanggal 28, 29, dan 30, ibu tidak boleh lama-lama melepaskan atau mengijab kabulkan anaknya kepada kami. Sebab kalau lama-lama nanti kangennya nggak habis-habis. Sudah, tega-tega saja. Jangan mengikuti lagunya Maggie Z. Sungguh teganya. Anak kok dibuang ke pondok. Bukan membuang. Lebih baik nangis saat ini dan bisa senyum kelak di kehidupan yang abadi daripada ketawa saat ini tapi nangis kelak di kehidupan yang abadi. Bukan masalah teganya, tapi memang kita tega, ikhlas dan tega. Yang ketiga, tawakal. Tawakal Allah. Doakan mudah-mudahan anaknya sehat. Kami juga mohon didoakan sebab memantau anak-anak dalam kondisi yang menggunakan SOP COVID ini tidak sebagaimana biasanya. Dalam kehidupan, anak-anak 3 kali dicek suhu tubuhnya. Subuh dicek, siang dicek, malam sebelum tidur dicek. Kalau ada suhu tubuhnya 37,5 ke atas, maka akan kita komunikasikan dengan walinya. Kalau memang walinya jauh, akan kita isolasikan di tempat wisma penginapan kita. Makanya penginapan ini yang biasanya dipakai menginap wali-wali anak-anak kita untuk masa COVID-19 ini tidak disewakan, tapi dipakai, disiapkan untuk apabila ada anak-anak yang mudah-mudahan tidak, naudzubillah min dzalik, apabila ada anak-anak yang gejala batuk, pilek, akan kita isolasikan ke tempat penginapan, ke tempat yang lebih nyaman, ke tempat yang lebih enak, cuma tidak ada temannya, sebab namanya isolasi mah tidak ditemani dengan teman-teman yang lainnya. Insya Allah di situ akan ada AC-nya supaya cepat sembuh. Kalau sudah sembuh kembali kepada teman-temannya. Jadi ikhlas, kemudian tega, kemudian tawakal. Dan ini adalah kunci bagaimana kita memondokkan anaknya supaya tidak sedikit-sedikit masalah cucian baju ditengokin, sedikit-sedikit minta kue yang dulu buatan ibunya ditengokin. Sudah, itu masa lalu. Sesungguhnya nafsu katifli, jiwa itu laksana anak kecil, kalau tidak disapai maka selamanya anak kecil itu akan selalu nenen pada ibunya. Ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami banggakan, untuk melanjutkan tentang tauhid ini, kami didampingi oleh BPS, yaitu bagian pengasuhan, dan juga bagian PPSB, bagian panitia, yang mana nanti akan menjelaskan tentang bagaimana kedatangan anak-anak kita nanti yang datang tanggal 28, yang 29, yang 30 akan disambut dengan bagaimana supaya tidak kaget. Sekilas saja, kalau Bapak nanti masuk dengan naik mobil, maka di gate itu adalah pintu depan pondok atau bawabah, itu mobilnya akan disemprot dengan disinfektan otomatis. Setelah itu masuk 2 langkah, 3 langkah, anak-anak akan dijemput oleh ustadz dan ustadzah yang, mohon maaf kalau anak yang takut mungkin melihat pakaian APD itu ya, pakaian APD yang kayak Apollo itu ya, Glasnost yang kayak Apollo itu akan menyambut di situ. Kemudian ayahandanya apabila sudah tega langsung balik saja. Apabila belum tega dikasih waktu untuk ya khutbatul wada gitu ya. Khutbatul wada 1 jam, khutbatul wada di situ. Kemudian ayahandanya dan ibundanya menyelesaikan administrasi di gedung Andalusia lantai bawah. Anak-anaknya dites suhu badannya. Setelah dites suhu badannya, masuk bilik disinfektan, dicek bawa-bawaannya, kemudian dibelokkan ke toilet untuk mandi dan ganti baju. Untuk mandi di situ tetap dikawal oleh ustazah, mandi dan ganti baju. Kemudian baju yang dipakai itu
titipkan kembali sama ayahandanya atau ibundanya, atau kalau memang sudah ditinggal pulang dimasukkan dalam plastik untuk nanti dicucikan oleh bagian bagian pencucian. Nah, anaknya kemudian naik ke atas menuju ke tempat tinggalnya yang ditentukan oleh bagian pengasuhan. Itu globalnya semacam itu. Setelah itu ibu-ibu dan bapak-bapak tidak boleh menemani sampai ke atas. Tidak boleh menemani sampai masuk. Kalau andaikan sampai tangis saya tidak bisa dihentikan, dan enggak ya. Tangis saya nggak bisa dihentikan. Ibu boleh masuk sampai Basatino, sampai lapangan depan Kopel itu. Ada batasnya, wali tidak boleh masuk. Boleh ke situ dengan catatan ibu mengikuti mekanisme SOP kesehatan juga. Ibunya dites panasnya, ibunya didisinfektan, ibunya juga mesti mandi juga, ibunya juga mesti ganti baju juga. Ya. Tapi masuknya tidak bisa sampai kepada tempat tinggal anak-anak. Ini semuanya kita lakukan demi cinta kita kepada anak-anak, demi sayang kita kepada kesehatan anak-anak, mengingat bahwasanya tadi saya sampaikan kehidupan kita di abad 21 ini penuh ketidakpastian. Penuh ketidakpastian, sebab penuh ketidakpastian kita menyiapkan segala sesuatu yang sangat maksimal. Tindakan-tindakan ini sudah kita konsultasikan kepada Ibu Bupati, Bu Tatu Hasanah, sudah kita konsultasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Ketepatan Kepala Dinas Kabupaten itu dulu adalah walinya anak-anak di DN3 ini. Kemudian sudah kita konsultasikan dengan gugus COVID-19 yang ada di sampingnya pemadam depan stasiun Muncang itu. Kemudian sudah kita komunikasikan dengan Pak Polsek setempat, dengan puskesmas setempat, dengan Pak Camat setempat, sehingga semuanya menyambut dengan baik. Bahkan gugus COVID-19 Kabupaten itu dalam audiensi dengan kami menyatakan, ini pondok-pondok yang lain nggak ada yang izin semacam ini Pak, cuman DN3 dan DN-DN yang saja yang izin. Ya Pak, sebab kita ini adalah mengemban amanat umat, kami memaksakan untuk melakukan SOP atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan di dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Semoga anak-anak kita semuanya sehat walafiat dan menjadi bintun-bintun salihah yang bisa mendoakan buat ibu dan bapaknya. Kami cukupkan sekian saja dan kembali kepada pimpinan sidang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itulah sambutan serta orientasi dan arahan dari Kiai serta pengasuh Pesantren Al Mansur Darun Najah 3. Selanjutnya pengarahan mengenai SOP kedatangan santri baru yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Pengasuhan Santri, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Azizah. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Marfu, saya selaku Kepala Panitia Penerimaan Santri Baru yang telah memberikan waktunya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan bapak sekalian dan juga adik-adiknya, ini banyak yang menyimak juga ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan sampai akhir pun kita selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Salawat beserta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita selaku umatnya ke jalan yang benar. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sudah banyak tadi dijelaskan oleh pengasuh pesantren Darun Najah 3. Kali ini kami selaku perwakilan dari Biro Pengasuhan Santri akan menjelaskan kegiatan santri yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah 3 ini. Ini kegiatan dibuat selama masa pandemi COVID-19, ya, yaitu untuk pertama kali santri yang ada di pesantren ini bangun dari tidurnya yaitu jam 4 sampai jam 6, mulai dari bangun tidur, kemudian sholat subuh, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Ya, nanti ini biasanya kita membaca surat Al-Waqiah di setiap subuh. Kemudian dari mulai jam 6 sampai jam 6.45, anak-anak bersiap untuk berangkat ke sekolah, yaitu mandi dan bersih-bersih. Ya. Kemudian jam 6.45 sampai jam 7.25 yaitu tasyammus. Ya. Tasyammus yaitu berjemur. Ya, jadi jam pertama di KBM kita ini adalah jam yaitu tasyammus, ya, artinya berjemur. Ya, semua santri berjemur dengan guru-guru dengan membaca bacaan yang sudah ditentukan oleh kami. Ya, jadi sambil berjemur sambil menghafalkan atau membaca doa-doa dan ayat-ayat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah tasyammus berjemur, yaitu memasuki jam KBM, kegiatan belajar itu pada jam kedua sampai pukul 11.40 waktunya zuhur. Ya, sholat zuhur, keluar, kemudian menunaikan sholat zuhur, dilanjutkan dengan makan siang. Nah, setelah makan siang, kemudian masuk lagi pada jam pukul 13 sampai 14.10. Ya, melanjutkan KBM. Setelah itu jam 14.10 sampai jam 15 istirahat. Anak-anak dipergunakan untuk tidur atau mungkin yang nggak bisa tidur bisa santai-santai. Ya. Kemudian sampai menjelang asar yaitu jam 15 sampai jam 16 sholat asar dan tadarus. Biasanya ini membaca al-ma'surat. Ya, al-ma'surat yang akan dipimpin oleh oleh organisasinya yaitu OSPM, ya, kakak-kakak OSPM. Selanjutnya setelah selesai sholat asar dan membaca Al-Quran, jam 16 sampai jam 17 yaitu olahraga. Ya, anak-anak yang punya hobi bulu tangkis misalnya, silakan boleh membawa raket sendiri yang hobi bulu tangkis. Kalau yang hobi panahan, mempunyai alat panahan, silakan membawa alat panahan. Ya, yang hobinya main apa lagi ya? Main basket, insya Allah lapangan sudah tersedia dan bolanya juga sudah ada. Ya, jadi olahraga dengan cara sambil bersantai ya, sampai menunggu yaitu jam 17 mandi, persiapan untuk berangkat ke masjid sholat maghrib. Ya. Setelah sholat maghrib selesai, setelah sholat maghrib ada tadarusan lagi, ya, bersama pembimbing mengaji, ya, ada dari ustazah dan kakak-kakak senior. Setelah membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan makan malam. Jadi makan malamnya itu setelah sholat maghrib dan tadarusan.
Nah, setelah selesai makan malam, anak-anak berkemas persiapan sholat isya ke masjid. Nah, setelah sholat isya, jam 19.30 sampai jam 4 ini, untuk masa sekarang ini, masa pandemi ini adalah langsung tidur, istirahat. Tapi kalau kegiatan normal, itu anak-anak setelah sholat isya itu ada muajah, belajar malam. Ya, entah itu bersama wali kelasnya atau guru pelajarannya, karena di masa pandemi ini anak-anak kita harapkan banyak untuk istirahat, maka setelah sholat isya anak-anak diharapkan tidur ya untuk istirahat. Itu demikianlah kegiatan-kegiatan untuk sehari-hari santri kita. Selanjutnya yaitu kita ada jadwal juga mingguan ya Ibu dan Bapak sekalian. Jadwal mingguan ini kita mengadakan apel paginya ini pada Sabtu pagi jam 7. Ya, itu sudah anak sudah upacara apel pagi. Selanjutnya hari Ahad yaitu ada kegiatan pada pukul 20 sampai 21.30 itu muhadharah. Hari Sabtu jam 13 sampai jam 14-nya ada muhadharah bahasa Inggris. Ya, muhadharah bahasa Inggris pada hari Sabtu itu pukul 13 sampai 14. Sedangkan muhadharah bahasa Arabnya yaitu ada di hari Ahad jam 20 sampai jam 21.30. Ini muhadharah itu latihan pidato, ya, belajar pidato. Kemudian pada hari Seninnya ini anak-anak kita wajibkan untuk puasa sunnah. Ya, Senin, nah nanti ini ada sahur bersama. Jadi kalau Senin itu kita dapur, siang tidak masak, maka malamnya itu kita ada sahur bersama. Ya, ini wajib, puasa sunnah tapi diwajibkan untuk di pesantren. Bagi yang sedang tidak berhalangan, tentunya ya. Selanjutnya adalah hari Selasa malam, yaitu jam 18.30 sampai jam 19, ini ada tausiah dari bagian pengasuhan ya tentang kedisiplinan anak dan lain sebagainya. Hari Kamis pukul 13 sampai 15 yaitu pramuka. Ini kegiatan wajib kita di pesantren adalah pramuka. Kemudian pada pukul 20 sampai 21.30 ini ada muhadharah bahasa Indonesia. Ya, jadi latihan pidato ini 3 kali. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk hari Kamis, Jumat pagi setelah subuh, ini ada kuliah subuh dari pengasuh. Ya, dari pengasuh pesantren Darun Najah 3. Ini waktunya ba'da sholat subuh. Kemudian setelah itu, jam 5.30 sampai jam 6 ada muhadasah. Ya, muhadasah dari yang memimpin nanti kakak-kakak organisasi yang telah dibimbing, yang didampingi oleh ustazah ya dari bagian bahasa. Selanjutnya jam 6 sampai jam 7 ada lari pagi. Biasanya kalau hari normal lari paginya ini keluar pesantren. Tapi untuk saat ini kita tidak keluar, tapi cukup olahraga di dalam atau lingkungan pesantren saja. Ya. Selanjutnya adalah jam 7 sampai jam 8 ini ada kegiatan bersih-bersih. Ya, bersih-bersih umum, ya. Semuanya wajib untuk mengikuti kegiatan bersih-bersih umum itu dari mulai kamar, kemudian lingkungan asrama dan lingkungan pondok. Nanti akan dibagi-bagi oleh bagian kesehatan. Ya. Selanjutnya dari jam 13 sampai jam 15 ini adalah kegiatan isyaiyah. Kegiatan isyaiyah ini adalah kegiatan keterampilan dari bagian keputrian, entah itu misalnya masak-memasak atau kegiatan-kegiatan keterampilan yang lain. Ya, itulah kegiatan mingguan yang ada di pesantren Darun Najah 3 ini. Selanjutnya, ibu-ibu dan bapak sekalian, untuk barangkali ada yang lupa ini, saya akan mengumumkan tentang jadwal kedatangan santri baru. Ya.
untuk wilayah Kota Serang ini kita persilahkan datang pada tanggal 28 Juni. Ya, sudah tahu ya Bapak dan Ibu? Untuk wilayah Kota Serang 28 Juni, Kabupaten Serang 29 Juni. Nah, kemudian selain kabupaten dan kota Serang itu pada tanggal 30 Juni. Ya, jadi yang wilayahnya bukan kota Serang dan kabupaten Serang, yaitu tanggal 30 Juni. Ya. Kemudian posko kedatangan. Ya, jadi protokol kedatangannya ini ada pos 1. Bapak dan Ibu sekalian nanti akan melewati pintu gerbang, di situ ada pos 1. Di pos 1 ini adalah mobil Bapak dan Ibu sekalian akan disemprotkan dengan disinfektan. Ya, sebelum masuk, jadi mobil Bapak disemprot dulu. Kemudian nanti akan melalui pos 2, yaitu pos kesehatan. Nah, di situ sebelum masuk ke pos kesehatan, mobil Bapak nanti akan dihentikan oleh petugas, ya. Kemudian santri turun dari mobil, mengecek, akan dicek suhu melalui pos 2, akan dicek suhu kesehatannya. Kalau suhu badannya lebih atau di atas 37,5, maka silakan Bapak dan Ibu bawa kembali putrinya ke rumah. Ya, karena kalau di atas 37,5 ini dibawa lagi ke rumah, jangan masuk dulu ya. Nanti kalau sudah suhu badannya sudah normal, baru nanti dibawa. Nah, kalau sudah dicek sehat suhu tubuhnya, nah maka nanti akan barang-barang yang bawaan yang ada di mobil baru nanti akan diturunkan di situ. Ya, diturunkan. Barang bawaan Ibu Bapak sekalian tidak boleh menggunakan koper. Ya, barang bawaan dibungkus dengan kantong plastik, kresek atau kardus. Ya, plastik atau kardus. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membawakan dengan membungkusnya dengan koper, nanti di situ juga kami akan mengganti, akan memasukkan dengan plastik nanti. Kopernya bawa pulang lagi. Ya, jadi kardus atau plastik nanti diturunkan, kemudian melalui bilik disinfektan nanti akan melalui itu disemprot. Si anak santri nanti disemprot dengan barang-barangnya, ya, sebelum melalui pos-pos yang lain. Ya, jadi nanti Ibu Bapak parkir mobil setelah menurunkan santrinya, nanti akan dipandu oleh yang petugas parkir mobil di di tempat parkir dengan tidak keluar dari kendaraan, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu tidak boleh keluar dari kendaraan, jadi yang turun hanya santrinya saja. Ya, nanti setelah tadi sudah dinyatakan sehat, baru nanti diturunkan barang-barangnya itu. Kalau misalnya suhunya lebih dari itu, ya berarti nanti Bapak muter balik lagi. Ya, nanti balik laginya mungkin di hari besoknya atau lusanya. Ya, paham ya Bapak dan Ibu ya? Nah, setelah itu anak dan barang masuk bilik disinfektan, Ibu dan Bapak tetap ada di mobil, kemudian di parkiran, tidak boleh keluar. Nah, boleh ditunggu, ya, boleh ditunggu. Paling lama maksimal 1 jam. Ya, barangkali nanti ada yang sesuatu yang kurang kurang kelengkapannya atau boleh ditunggu 1 jam, tapi di mobil tidak boleh keluar. Nah, bagi Ibu yang ingin menyelesaikan administrasi atau belum mengambil seragam, nah nanti Bapak dan Ibu di parkiran itu boleh turun nanti menuju ke ada gedung Andalusia penginapan. Di situ ada bagian koperasi dan bagian tata usaha, ya, bagi yang menyelesaikan administrasi, bagian koperasi di situ. Jadi tanpa memasuki wilayah wilayah asrama. Jadi di situ menyelesaikan seragam dan lain sebagainya di gedung Andalusia, ya.
Nah, setelah anak melalui pos 2 dengan disemprot dan barang-barangnya, barang-barang disimpan di situ, di pos 3 nanti akan dicek, yaitu kelengkapan surat-surat, yaitu surat sehat, surat kesehatan dari dokter atau tes rapid, kemudian surat isolasi, dan kemudian surat pernyataan wali santri. Ya, yang sudah ada bermaterai ya 6.000. Nah, ada 3 surat yang harus diserahkan ke meja 3 nanti di pos 3. Nah, setelah surat-surat dilengkapi di meja 3 itu, nanti santri akan menuju ke pos 4. Nanti di situ akan ditanya dari wilayah mana zonanya nih, zona hijau kah, zona kuningnya. Zona kuning kan nanti akan dicatat di situ. Setelah itu disuruh mandi ke kamar mandi. Ya, jangan lupa supaya tidak bongkar-bongkar bawaan kardus dan tas yang sudah rapi. Sebelum dari rumah sudah disiapkan untuk baju gantinya, sudah disiapkan sabunnya, ya, sudah disiapkan perlengkapan untuk mandi, handuknya. Jadi supaya tidak bongkar-bongkar tas yang sudah rapi. Ya, jadi disiapkan di kantong plastik khusus untuk alat-alat mandinya. Nah, setelah mandi selesai, anak akan keluar lagi, barang-barang nanti akan diangkut oleh petugas. Ya, pakai tosa atau pakai losbak, nanti akan diangkut menuju pos berikutnya, yaitu pos 5. Di pos 5 itu nanti barang-barang akan diperiksa, Bu. Barang-barang bawaan anak-anak. Ya, barang santri tidak boleh membawa barang-barang terlarang, ya, barang-barang terlarang tidak boleh. Pakaian tidak boleh yang berbunga dan bermotif, ya, yang polos-polos saja, yaitu warna-warna yang sudah ditentukan, yaitu warna biru, warna abu, coklat, hitam, ya, itu warna-warna yang sudah ditentukan oleh pesantren. Jadi jangan kalau nanti membawa pakaian-pakaian yang lain itu nanti akan disita juga. Nanti bakalan disuruh bawa balik lagi. Nah, kenapa tadi wali santri disuruh menunggu paling lama sampai 1 jam? Maksudnya adalah untuk mengantisipasi barangkali barang-barang yang tadi ada yang disita itu atau yang tidak boleh, dilarang untuk dibawa, nah nanti bisa dibawa kembali oleh ibu. Ya, tidak boleh membawa box itu, kalau anak pesantren bilangnya kontainer, ya, box yang plastik itu, nah itu tidak boleh. Pokoknya cukup plastik sama kardus yang langsung dibuang. Ya, nah nanti setelah di pos 5 itu nanti di situ akan ada kamar-kamar bagian, nanti ada dari OSPM, organisasi, dan ustadzah pembimbing yang akan mengantar putri ibu di asrama, di mana kamarnya ditempatkan. Ya, diantar sampai asrama. Insya Allah nanti di situ ada ketua kamar, nanti yang akan membimbing untuk meletakkan atau memposisikan bajunya. Ya, nanti insya Allah di lemarinya untuk menata begitu, nanti insya Allah dibimbing. Ya, lemari itu biasanya harus dilapisin sama kertas kado atau kertas-kertas yang lain, insya Allah dibimbing. Semua perlengkapan ada di koperasi. Ya, ibu jadi nggak usah khawatir, nggak usah repot-repot dari rumah membawakan kertas kado atau semua barang-barang ada di koperasi. Ya, insya Allah nanti dibimbing sama ketua kamarnya. Jadi untuk sementara ini jadi lepas, ya, orang tua dan santrinya insya Allah dibimbing sama kami. Nah, ini bagi ibu dan bapak yang sudah tega untuk melepaskannya. Bagi ibu yang masih was-was, bapak dan ibu masih was-was untuk melepas anaknya, belum tega, tahan dulu Bu, nanti deh datang ke pesantrennya ya. Nah, jadi silakan nanti boleh nanti aja. Nah, sekarang kalau yang sudah tawakalnya, istilahnya tawakal tingkat tinggi, sudah ikhlas, sudah sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh pimpinan ya, ikhlas. Nah, ini silakan ibu antarkan putrinya dengan protokol seperti tadi. Ya.
Kemudian nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Nanti masing-masing kamar ada musyrifah, ustazah. Nanti insya Allah ada nomor-nomor BPS nanti. Silakan nanti akan di-share mungkin oleh melalui panitia ujian ya, panitia ujian. PPSB nanti akan kita share nomor-nomor yang berada di pengasuhan. Nanti bisa komunikasi. Dan kemudian ketika misalnya nanti, ini kan tidak ada mudifah bahasanya, kalau bahasa pesantren itu dijenguk ya selama masa pandemi. Jadi ketika ada misalnya kebutuhan yang kurang, silakan Bapak misalnya kalau mau ini transfer dana pesantren ya, kemudian nanti si uang nanti akan langsung dimasukkan ke tabungan. Nah santri jika ingin membutuhkan dana itu nanti tinggal ngambil di BMT. Ya, kemudian nanti kalau ada yang pengen dikirim barang nih, silakan nanti datang ke gerbang pintu, nanti insya Allah nanti ada bilang bahwa kami akan mengantarkan sesuatu ke anak. Nah nanti kita jemput di gerbang, jadi nggak usah masuk dulu ke dalam. Ya kalau memang butuh banget gitu ya. Ini ada yang ketinggalan seragamnya misalnya, silakan boleh Ibu datang, tapi di gerbang aja, nanti tinggal beritahu kami, nanti insya Allah kami yang ada yang menjemput nanti petugas ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nanti Bapak dan Ibu sekalian jangan khawatir kalau memang putrinya belum bisa mencuci, misalnya nih ada Bu di sini bagian laundry ya, bagian laundry, nanti kita juga arahkan ke anak-anak bagi yang ingin mencuci, silakan datang ke sini gitu ya. Insya Allah kami fasilitas, pokoknya Ibu jangan khawatir, pokoknya kalau ada apa-apa hubungi kami ya, kami insya Allah siap menghubungkan antara wali dan tapi ketika ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Itu selanjutnya mungkin itu. Oh ya, Bapak dan Ibu menitipkan anak ke sini, kan sudah membuka buku tabungan ya Bu ya, Pak ya? Sudah buka, anak-anak masing-masing sudah punya buku tabungan ya? Ada nanti buku tabungan yang diwajibkan untuk santri. Nah, Bapak dan Ibu membawa uang kepada anak, membekal ini nanti langsung dimasukkan ke tabungan. Santri tidak boleh memegang uang di kamar itu di atas 20.000. Ya, kenapa? Khawatir nanti kalau uangnya besar atau di atas 20.000, khawatir hilang. Ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Bapak dan Ibu ketika memberikan uang kepada anaknya untuk bekal itu nanti langsung dimasukkan ke tabungan santri. Ya, jadi tidak boleh menyimpan uang di kamar sampai di atas batas 20.000. Ya, itu silakan. Selanjutnya adalah sesi barangkali Bapak dan Ibu ada yang bertanya atau kurang jelas tadi. Ya, silakan moderator kembalikan ke ini dulu ya, panitia, silakan. Nanti boleh ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hadiah Azizah atas pemaparan dan penjelasan mengenai mekanisme kedatangan santri baru. Selanjutnya bagi para ibu atau bapak yang ingin bertanya, dibuka sesi pertanyaan di kolom chat. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya di kolom chat. Kita mengangkat 3 pertanyaan yang dari awal. Sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di atas. Yang pertama, mana tadi? Dari walinya, mana tadi? Udah tenggelam. Nah, dari Bapak Ade Hadis. Mana tadi?
di tengah wabah corona yang tiap hari terus meningkat, yang dimana kondisi ini apakah memungkinkan santriwati mulai berkegiatan pada hari Ahad tanggal 28 atau menunggu sampai situasi reda seperti sekolah lainnya? Baik, Bapak, sebelumnya kami berkaitan dengan keyakinan wali santrinya juga. Jadi jika dirasa memang wali santrinya belum merasa yakin dan belum siap untuk menitipkan dan mengantarkan anaknya ke pesantren, maka dipersilakan sampai walinya siap. Dan jika walinya sudah siap dan akan datang ke pesantren, maka sebelum kedatangan silakan untuk berkonfirmasi terlebih dahulu ke panitia penerimaan santri baru. Tapi pada dasarnya kami lebih sarankan untuk datang pada tanggal 28 sampai 30 yang tadi. Karena nanti tanggal 2 dan tanggal 3 ada khutbatul ars atau pekan perkenalan pondok pesantren yang akan diikuti oleh seluruh santriwati pesantren Al-Mansur. Begitu, Bapak. Selanjutnya ini pertanyaan sudah banyak yang masuk ya. Assalamualaikum, untuk santri baru yang ingin masuk tahfiz, kapan tesnya? Nanti untuk seleksi masuk ke ekstrakurikuler, masuk ke tahfiz, nanti akan diadakan setelah kedatangan santri. Jadi ada penyeleksian, jadi kita belum bisa tentukan waktunya sekarang karena santri yang akan ditesnya juga belum ada dan kita melihat situasi nanti ke depannya. Selanjutnya kedatangan untuk seragam bisa diambil hari ini. Mohon maaf Ibu, untuk seragam itu bisa diambil nanti saat kedatangan santri baru. Untuk kedatangan santri yang di luar Serang, jadi jadwal kedatangan tanggal 28 itu adalah untuk wilayah Kota Serang dan tanggal 29 itu adalah untuk Kabupaten Serang. Untuk tanggal 30 itu untuk di luar wilayah kota dan Kabupaten Serang. Untuk santri yang belum punya tabungan, nanti di sini ada stand BMT, nanti akan dibukakan tabungan. Tapi sebelumnya yang sudah terdaftar di sini, insya Allah sudah kami daftarkan di tabungan santri. Untuk satu kamar maksimal ada 8 orang bersama satu orang dari pembimbing dari kakak kelasnya. Untuk yang dari Subang, ada yang dari Subang, jika anaknya sudah datang di Kota Serang dan sudah mukim untuk kiranya sudah isolasi, maka masuk ke dalam kategori kedatangan di Kota Serang. Untuk sistem tabungan santri itu jadi jadi sistemnya penyimpanan uang, jadi tidak ada sistem bagi hasil atau lain-lain, jadi sifatnya hanya penyimpanan uang saja. Jika anaknya mau menyimpan uang, maka datang ke tabungan santri, mau ambil maka silahkan datang ke tabungan santri lagi. Nah, untuk mengisi saldo tabungan santri pun bisa melalui virtual account yang ada di akun masing-masing siswa. Untuk tabungan santri mungkin sudah cukup dipahami ya. Untuk kamar nanti akan diumumkan saat kedatangan santri di sini. Jadi saat anak-anaknya sudah datang ke sini, nanti nama-nama anaknya sudah ada di depan kamar masing-masing. Jadi nanti orang tua santri bersama anaknya akan diarahkan oleh panitia yang berjaga nanti di depan asramanya.
Untuk virtual account itu sudah ada di akun masing-masingnya, Pak. Jadi nanti kemarin saat pendaftaran kita sudah ada ini ya, akun. Jadi setiap anaknya memiliki akun. Nah, dari situ nanti bisa dicek virtual account untuk tabungan anaknya. Tabungan santri dengan BMT itu, jadi nama tabungan santri BMT itu adalah tempat tabungan santri, tempat penyimpanannya, Pak. Jadi Baitul Mal wa Tamwil. Untuk perlengkapan santri, peralatan santri, sebetulnya semuanya sudah ada di koperasi, sudah disediakan. Jadi jika ada mencari ATK dan peralatan sholat, insya Allah ada di koperasi. Untuk gadget, untuk alat elektronik yang kita izinkan tidak ada. Nanti pun untuk setrika, kita insya Allah sudah sediakan satu asrama, satu setrika. Untuk video nanti yang di akun masing-masing ibu atau bapak yang tidak ada suaranya atau gambarnya putus-putus, insya Allah nanti akan kita share hasil meetingnya karena sudah kami record dan insya Allah nanti kami share melalui YouTube. Nanti bisa dibuka di linknya, nanti kita share link YouTube-nya. Untuk jam kedatangan dari tanggal 29 sampai tanggal 30, jam kedatangan maksimal jam 13.00. Kita panitia buka gerbang itu dari pukul 7 sampai pukul 13.00. Selebihnya dari itu maka gerbang akan ditutup. Nanti akan kita share ke wali santri untuk daftar kehadiran. Jadi siapa saja yang akan datang tanggal 28, 29 dan tanggal 30 nanti kita share melalui Google Form. Dan mohon untuk satu nama anak untuk mengisi satu daftar saja. Google Form akan di-share setelah meeting ini selesai. Itu kan udah di koperasi. Untuk pantopel untuk sementara saat ini koperasi belum menyediakan. Untuk sepatu pantopel maka bisa dibawa masing-masing dari rumah. Yang pantopelnya berwarna hitam dan tidak menggunakan hak. Untuk yang mengadakan wisuda tanggal 4 itu kita menyarankan agar tanggal 2 dan tanggal 3-nya itu ikut khutbatul iftitah. Tapi jika memang tidak bisa, maka kedatangan tanggal 5 maka diperbolehkan dengan catatan nanti saat akan datang ke pondok konfirmasi ke panitia untuk kedatangannya karena nanti kita akan bersiap-siap dengan SOP protokol new normal. Surat sehat. Aduh. Langsung tunggu. Surat sehat. Pembayaran yang belum tuntas. Iya, boleh. Surat sehat. Bu, pahami yang bayar koperasi itu kalau bisa ketika masuk itu harus sudah lengkap. Tambahan itu 2 juta ya? Boleh. Boleh tambah. Pukul 8.50 pertanyaan ditutup, Bu ya. Untuk mana tadi?
Mungkin ada tambahan dari bagian koperasi yang akan diwakilkan Ustazah Azizah. Dipersilahkan. Ada videonya? Langsung aja. Mana? Oh iya. Udah aslan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini kami mohon untuk kebutuhan santri ini harus dibayarkan dengan lunas ya, untuk mendapatkan kasur, lemari, dan seragam. Ini harus lunas dibayar sebelum atau boleh nanti melunasinya, melengkapinya ketika pas kedatangan. Kalau memang yang belum lunas, kalau yang sudah lunas ya berarti tinggal mengambil saja seragamnya, seragam dan lemari dan kasur kita sudah ada di asrama anak-anak di kamar masing-masing sudah tersedia lemari dan kasur. Dan untuk seragam bagi yang belum lunas itu nanti ketika pas kedatangan silakan nanti diselesaikan ya, untuk mendapatkan seragam dan kebutuhan santri yang komplit. Itu ya Bapak dan Ibu. Apalagi? Kemarin itu maaf Bapak dan Ibu sekalian, ada kesalahan informasi ya. Untuk kemarin ada beberapa orang yang sudah datang dan mengatakan katanya ada informasi dana kebutuhan santri boleh dicicil selama 3 kali. Nah itu ini maaf ini kalau untuk dana kebutuhan santri itu tidak ada cicilan. Jadi yang misalnya dananya sudah selesai ya dikasih nanti semuanya. Jadi kalau mungkin ada yang mau mencicil barangkali di masa ini agak kesulitan, mungkin itu di dana yang lain gitu ya, bukan di dana kebutuhan santri. Itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon dimaklumi dan dimengerti. Mungkin kalau masih mau ada yang bertanya lagi. Oh ya, surat kesehatan ya. Surat kesehatan memang yang ada dalam protokol anjuran pemerintah itu memang harus rapid Pak ya. Sekarang ini kan katanya ada ini untuk rapid itu ada gratis dari pemerintah untuk para santri ya. Tapi bagi kami kalau memang Bapak dan Ibu tidak bisa mendapatkan rapid itu boleh surat kesehatan dari dokter dengan jaminan bahwa memang anak-anak ini benar sehat dan bebas dari COVID gitu kayak. Gitu. Mungkin ada yang masih mau bertanya Bapak dan Ibu? Silakan yang masih mau bertanya. Ya silakan kepada panitia kami kembalikan kepada moderator. Ya, syukron. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf sebelumnya sudah ada beberapa yang konfirmasi ke panitia mengenai pembayaran biaya kebutuhan santri dan pada biaya kebutuhan santri dan buku seperti seragam, buku, sama kasur dan lemari. Itu ada beberapa sebelum jauh-jauh hari ini ada beberapa yang konfirmasi apakah bisa dicicil. Mohon maaf juga sebelumnya panitia saat itu bilang bisa dicicil dengan catatan bahwa yang dibayarkan barang yang diambil itu sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan. Jadi misalkan Ibu
transfer 1 juta, maka barang yang bisa diambil itu adalah barang yang senilai 1 juta. Karena sifatnya dari barang kebutuhan santri ini adalah sifatnya seperti belanja, Bu. Jadi barang yang sudah bayar maka bisa diambil, seperti itu. Kemarin ada beberapa kesalahpahaman dan miskomunikasi antara panitia PPSB dengan koperasi gitu. Jadi sebetulnya maksudnya sama, tapi diksi yang disampaikan kepada wali santrinya itu yang berbeda. Jadi intinya maksudnya sama, barang yang diambil adalah senilai biaya yang telah dibayarkan, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan secara pribadi, bisa ditanyakan ke nomor panitia yang telah ada di brosur, bisa ditanyakan ke situ. Nah, karena waktu terbatas, jadi kita angkat 3 pertanyaan lagi yang terakhir. Untuk dana tambahan, jadi awalnya biaya kebutuhan santri itu adalah 4 juta. Untuk yang MTS itu awalnya adalah 4.440.000. Nah, di selebaran dana kebutuhan santri rincian biaya itu sudah kami tuliskan di bawah bahwasannya biaya kebutuhan santri ini bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, karena kemarin ada perubahan dana dan kami belum sempat untuk mengumumkannya dan belum sempat untuk share, lalu ada beberapa wali santri yang datang ke pondok untuk mengambil kebutuhan santri, maka di situ terjadi miskomunikasi juga, sehingga yang dibayarkan, yang ada beberapa yang sudah lunas 4.400.000, tapi di situ ada penambahan dana karena biaya kebutuhan santri ini kami sesuaikan harganya dengan harga yang di luar, karena kami sesuaikan dengan harga yang terbaru seperti seragam dan buku-buku, seperti itu. Untuk sebelumnya biaya yang 4.440.000 itu kita menggunakan patokan yang tahun lalu. Jadi mohon maaf sebelumnya jika ada perubahan jumlah dana dan belum tersampaikan ke Ibu Bapak sekalian. Kalau nanti yang tidak untuk pembayaran bulanan santri itu dimulai bulan pertama pada bulan Agustus, karena bulan Juli ini sudah terbayar, sudah terlunasi oleh dana pangkal yang kemarin. Iya, udah dijawab. Baik Ibu Bapak sekalian, mohon maaf ini tidak bisa semuanya pertanyaan yang ini bisa dijawab semua. Jadi nanti untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di belakang layar sini. Yang terakhir mungkin ini kita penting untuk diangkat, dan sebagai pertanyaan penutup, apakah sekolah DN3 tergolong status zona merah? Jadi kita ini ada di Kecamatan Pabuaran Serang, dan
zona di kecamatan kami ini adalah zona hijau. Pembelajaran tatap muka pembelajaran tatap muka tentunya sudah memperoleh izin dari dinas-dinas terkait dan dari dari dinas terkait dan dari bupati, insya Allah, dan sudah terakreditasi. Dan kami nanti dalam kegiatan pembelajaran tatap muka ini kami tetap menggunakan protokol new normal, Ibu Bapak sekalian. Jadi nanti anak-anak duduknya tidak berdempetan juga, sekaligus guru-guru yang berasal dari luar pondok itu nanti saat masuk diwajibkan untuk mandi dan ganti pakaian juga. Jadi SOP-nya sama dengan kedatangan santri ke pondok. Jadi guru yang berasal dari luar saat masuk ke pondok wajib membersihkan diri dan ganti pakaian. Untuk kesiapan protokol kesehatan di kami, insya Allah kami sudah siap sepenuhnya. Nanti semoga ini berjalan dengan baik dan semoga kehendak kita seiring dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Dan untuk itu karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 dan aplikasi akan otomatis tertutup, maka mohon maaf untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan di luar layar. Mungkin kita akhiri orientasi wali santri baru Pesantren Al-Mansur Darun Najah 3 ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dan orientasi ini membawa manfaat pada kita semua. Sekian akhirul kalam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.